Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Suryani dengan NIM 2005472 dari kelas 2A Pendidikan Bisnis. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester genap mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Digital. Video ini akan memuat mengenai pembahasan bisnis yang telah saya susun. Bisnis saya adalah bisnis yang bergerak di bidang fashion wanita bergaya formal atau casual, seperti kemeja atau celana bahan. Nama bisnisnya adalah Still in Love. Kata love berasal dari kata pre-love atau barang hasil pakai yang masih sangat layak untuk digunakan kembali. Yang kedua itu still in berarti tetap, still in love memiliki arti masih dicintai. Penggunaan kata verb 2 atau verb 3 dalam still in love bukan salah penulisan grammar. Penggunaan tanda baca titik sebagai pemisah kata memberikan kesan vintage dan elegan. Berikut adalah logo yang telah saya buat sebagai identitas dari Still in Love. Untuk pembuatan logo, saya menggunakan aplikasi Infinity Design dan Canva, karena kedua aplikasi ini mudah untuk ditemukan, akan tetapi memiliki banyak sekali fitur yang mudah untuk digunakan pula. Dalam logo ini terdiri dari 3 huruf sambung yaitu S, I, dan L sebagai inisial dari nama bisnis Still in Love. Untuk inspirasinya sendiri berasal dari Ambigram by Tubtenairu, di mana teks yang kita buat akan terbaca sama walau dirotasi 180 derajat. Untuk rasionya itu tidak terikat sehingga lebih fleksibel terhadap kebutuhan. Misalnya di foto profil sosial media itu memerlukan gambar yang berbentuk lingkaran. Terdapat 2 font yang dijadikan identitas utama bagi Still in Love. Yang pertama itu ada Cinzel Decorative dan yang kedua ada Kaladea. Dan warna yang digunakan terdiri dari warna hitam, biru ketoska, ungu periwinkle, dan warna biru. Di filosofi logo, warna biru melambangkan kejujuran dan profesionalisme. Sebuah bisnis perlu untuk menumbuhkan kepercayaan dari konsumennya agar bisnis tersebut dapat terus bertahan dan berkembang. Sedikit warna merah muda melambangkan kesenangan dan kreatif. Sedangkan, kombinasi kedua warna ini akan menggambarkan futuristik. Futuristik di sini berhubungan dengan menerapkan konsep 3R yang dapat membantu untuk masa depan yang lebih ramah. Berikut adalah Customer Journey Map dari Still in Love dengan segmen wanita usia 16-35 tahun dengan golongan pendapatan menengah. Pada stage customer goals, awareness-nya adalah menginginkan atau membutuhkan pakaian. Pada bagian consideration, ingin mendapat pakaian dengan harga termurah namun kualitas terbaik. Pada bagian keputusan, akan melakukan pembelian. Di bagian delivery and use, pakaian diharapkan sampai dengan aman dan sesuai dengan ekspektasi. Loyalty dan advancement akan melakukan repurchase dan berbagi pengalaman kepada lingkungannya. Pada stage customer actions, awareness-nya adalah melihat-lihat postingan model pakaian formal. Di consideration, dengan melakukan pembandingan harga, juga membandingkan kualitas produk. Untuk menentukan keputusan, konsumen akan melakukan konsultasi via jalur pribadi seperti chat WhatsApp atau DM Instagram ataupun e-commerce. Kemudian delivery and use dengan menunggu dan menggunakan pakaian. Kemudian pada loyalty dan advancement akan mengisi review, word of mouth, juga japri kepada penjual.
Untuk touch point-nya sendiri, awareness berada di Instagram, Shopee, juga Facebook Marketplace. Consideration ada di Instagram, Shopee, juga Facebook Marketplace. Untuk menentukan decision, bisa melewati chat sosmed atau layanan marketplace. Di delivery and use, masih menggunakan layanan chat sosmed atau layanan dari marketplace. Dan di loyalty dan investment, ada touch point-nya di sosial media, marketplace, atau lingkungan customer itu sendiri. Untuk key performance indicator, di awareness-nya itu dilihat dari jumlah pengunjung, consideration dilihat dari jumlah reaksi pada sosmed juga marketplace, di decision dilihat dari adanya peningkatan intensitas chat dari konsumen, di delivery and use dilihat dari kerapian packaging juga kecepatan pelayanan, di loyalty dan investment dilihat dari rating kepuasan konsumen atau review. Berdasarkan poin-poin di atas, maka yang perlu dilakukan bisnis pada bagian awareness itu membuat konten produk yang menarik. Di bagian consideration itu harus memastikan harga sesuai dengan kualitas. Di bagian decisions, pemilik bisnis harus ramah juga informatif. Di bagian delivery and use, bisnis harus menjadi yang fast respon. Kemudian di loyalty dan investment, itu pemilik bisnis perlu untuk mendengarkan saran atau masukan dari customer. Berikut adalah manajemen pemasaran yang terdiri dari analisis-analisis terkait dengan bisnis. Berikut adalah analisis STP atau segmenting, targeting, juga positioning. Pada segmenting, untuk geografis, untuk pemasaran online maka cakupannya adalah seluruh konsumen di Indonesia. Sedangkan untuk pemasaran offline itu di daerah Kabupaten Bandung Barat dan sekitarnya. Untuk demografisnya wanita dengan usia 17-35 tahun. Kelas sosial menengah dengan pendapatan kurang lebih 3 juta rupiah. Kemudian di psikografis, produk ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang unik, berkualitas, juga harganya terjangkau. Untuk targeting, produk ini ditawarkan kepada orang yang memperhatikan penampilan, terutamanya dalam menggunakan pakaian yang ingin berbeda, karena harga jual yang tidak mahal maka dapat dibeli oleh golongan pendapatan apapun, utamanya menengah. Selain itu, kepada orang-orang yang memperhatikan lingkungan juga karena menerapkan konsep 3R atau reduce, reuse, dan recycle. Pada positioning, Still in Love memberikan penawaran produk yang unik dan berkualitas, juga memiliki tujuan untuk menjaga lingkungan. Tagline-nya adalah Love Me, Love Environment. Tagline demikian untuk menunjukkan bahwa seseorang berhak memilih pakaian yang sesuai dengan seleranya. Kemudian, memilih produk Still in Love berarti berperan untuk mengurangi konsumsi fast fashion yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Analisis berikutnya adalah analisis marketing mix yang terdiri dari 7P, yaitu products, price, promotion, place, people, process, dan physical evidence. Pada products, Still in Love menawarkan pakaian wanita, khususnya kemeja dengan celana formal. Untuk price, mulai dari harga Rp25.000 hingga Rp50.000. Untuk promotion, yang dilakukan adalah dengan membuat katalog produk, membuat diskon, juga mengikuti Harbolnas atau Hari Belanja Online Nasional. Untuk place, Still in Love mendistribusikan produknya secara online di e-commerce. Untuk people, yang mengelola keseluruhan operasional bisnis.
Pada bagian proses, pembeli melihat katalog produk, kemudian diarahkan pembayaran ke e-commerce, lalu melakukan pengiriman. Dan physical evidence dari Still in Love adalah terdapat logo, toko online, dan lokasi nyata di Google My Business. Yang berikutnya adalah manajemen operasional dari Still in Love, yang dimana manajemen operasional sendiri merupakan bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Selain itu, manajemen ini juga bertugas untuk mengendalikan kegiatan produksi dan proses perbaikan strategi kegiatan bisnis dalam hal produksi barang ataupun jasa. Berikut merupakan rancangan produksi yang telah dibuat. Di bagian bahan baku, karena konsep Still in Love adalah reuse, maka tidak memerlukan banyak bahan baku, hanya terdiri dari deterjen, label tag, juga plastik. Di bagian peralatan yang digunakan, Still in Love itu sangat sederhana karena hanya terdiri dari printer, gunting, mesin cuci, setrika, dan lain sebagainya. Di bagian proses produksi, proses dimulai dengan memilih pakaian di distributor utama melalui marketplace Shopee, melakukan pembayaran, mengolah pakaian dengan mencucinya, merapikan pakaian dengan setrika, membuat dan mencantumkan tag label, kemudian membuat foto katalog. Berikut adalah foto-foto dari tahap aktivitas produksi. Dimulai dengan pemesanan kepada supplier, dan ketika produk sampai, dilakukan proses pembersihan dengan dicuci, juga merapikannya dengan setrika. Setelah itu melakukan pengemasan. Dan yang terakhir adalah dengan membuat katalog foto untuk pemasaran via sosial media juga e-commerce. Yang selanjutnya ada manajemen keuangan dari Still in Love, di mana manajemen keuangan itu merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan atau aset keuangan. Tujuan utama dari manajemen keuangan itu memperoleh keuntungan yang maksimal melalui sumber daya keuangan yang tersedia. Yang poin pertama itu ada investasi, yang merupakan aktivitas menempatkan modal, baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapat keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Di sini, Still in Love memerlukan mesin cuci seharga 2 juta rupiah, gunting seharga 20.000, printer seharga 1 juta rupiah, sehingga ditotalkan menjadi 3.020.000 rupiah. Berikutnya adalah biaya tetap. Istilah lain dari biaya tetap adalah fixed cost. Pengertian biaya tetap adalah pengeluaran yang jumlahnya tidak akan mengalami perubahan, meskipun volume produksi barang mengalami peningkatan maupun penurunan. Jenis biaya yang satu ini mempunyai sifat pasti sehingga bisa dianggarkan secara tepat. Unsur biaya tetap adalah mempunyai jumlah nominal sama yang harus dibayarkan pada setiap proses produksinya. Biaya tetap tidak akan mengalami pembengkakan sekalipun proses produksi sedang padat sehingga bisa meningkatkan output. Untuk Still in Love, biaya tetapnya yang pertama itu pembelian kemeja seharga Rp15.000 dikali 30 pieces, biaya ongkos kirim sebesar Rp40.000
deterjen seharga 10.000, juga plastik kemasan seharga 15.000, sehingga ditotalkan menjadi Rp515.000. Yang berikutnya yaitu biaya lain-lain. Biaya lain-lain dalam akuntansi itu merujuk pada biaya-biaya yang terdiri dari bermacam transaksi yang jumlahnya kecil, tidak rutin terjadi, dan tidak tertampung dalam satu perkiraan biaya yang ada. Nah, jumlah transaksi yang terbilang kecil dan jarang inilah yang menjadikannya tidak tertampung dalam akun biaya atau membingungkan untuk memasukkannya dalam kategori apa. Yang menjadi biaya lain-lain di sini adalah Shopee Ads atau Shopee iklan, yang memungkinkan pengguna untuk memasang iklan produk atau toko di dalam aplikasi dan situs Shopee yang akan ditampilkan pada halaman utama, halaman hasil pencarian, atau halaman rincian produk dari produk serupa dan kamu mungkin juga suka. Still in Love menganggarkan dana sebesar Rp50.000 untuk Shopee Ads. Kemudian yang selanjutnya ada biaya produksi satu pakaian. Biaya produksi sendiri adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses manufacturing atau pengelolaan dengan tujuan menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Perhitungan biaya produksi ini akan dilakukan mulai dari awal pengolahan hingga barang jadi atau setengah jadi. Pada bisnis ini, biayanya terdiri dari pembelian kemeja seharga Rp15.000, ongkos kirim Rp2.000 per produk, deterjen Rp500, juga plastik kemasan Rp500, sehingga ditotalkan menjadi Rp18.000. Cakupan biaya produksi memuat 3 unsur, antara lain adalah bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Production cost akan dibebankan kepada perusahaan hingga proses pengolahan menghasilkan barang yang siap dijual di pasaran. Nantinya, biaya tersebut akan diperhitungkan untuk per unit produknya, sehingga memudahkan penghitungan dan pengambilan angka keuntungan. Biaya ini nantinya akan menimbulkan terbentuknya harga pokok barang. Kemudian terdapat BEP produk atau break-even point atau titik impas. Menurut Garrison dan Norin, arti dari BEP adalah jumlah penjualan yang akan dicapai untuk menutupi keseluruhan biaya operasional yang sudah dikeluarkan perusahaan. Pencapaian BEP ini bisa dilihat dari pengumpulan nilai jual produk. Maksudnya, perusahaan mendapatkan profit dari laba bersih yang nilainya sebanding dengan biaya yang sudah dikeluarkan untuk proses produksi. Di sini saya menggunakan persamaan BEP sama dengan total biaya per biaya produksi satu produk. Sama dengan total biayanya itu Rp3.535.000 dibagi Rp18.000, sehingga menghasilkan angka 196,4. Artinya, modal keseluruhan dapat kembali setelah berhasil memasarkan 196,4 unit pakaian. Kemudian terdapat perhitungan berapa lama bisnis akan mencapai BEP atau perakiraan balik modal. Di sini menggunakan persamaan lama BEP sama dengan BEP per total produksi dalam 1 bulan, sama dengan BEP-nya 196,4 dibagi 30, sama dengan 6,5 bulan. Terkait perhitungan BEP, terdapat beberapa manfaat yang bisa diperoleh. Yang pertama, perusahaan bisa menentukan kapasitas produksi agar bisa mencapai keuntungan. Dengan BEP adalah perusahaan bisa melakukan efisiensi. Kemudian, perusahaan dapat mengetahui perubahan harga jual, biaya, dan volume produksi. Kemudian, penyesuaian jumlah penjualan dan harga barang produksi agar tidak merugi. Dengan BEP adalah perusahaan bisa mendapatkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.
Perhitungan pendapatan membantu menentukan bagaimana kinerja perusahaan secara keseluruhan. Pendapatan kotor dapat memberitahu bisnis berapa total pendapatan yang diperoleh dari operasinya, dan pendapatan bersih dapat memberikan wawasan tentang strategi pengurangan biaya. Berikut adalah perkiraan pendapatan selama 1 tahun atau laba kotor. Dengan rumus perkiraan penjualan dikali harga setiap produk. Perkiraan penjualannya adalah 30 pieces dikali 12 bulan dikali Rp25.000 sama dengan 360 dikali Rp25.000 sehingga menghasilkan angka Rp9 juta. Kemudian ada penghitungan laba bersih selama 1 tahun. Memiliki persamaan harga jual dikurangi HPP dikali perkiraan penjualan. Harga jual Rp25.000, HPP Rp18.000. Dikalikan dengan 360 pieces sama dengan Rp7.000 dikali 360 pieces. Jadi total laba bersih selama 1 tahunnya adalah Rp2.520.000. Berikut adalah sumber daya dari Still in Love. Secara umum, sumber daya sendiri itu merupakan sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Sumber daya merupakan komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Sumber daya utama bagi Still in Love dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada SDM, peralatan, suplai bahan, dan perusahaan ekspedisi, di mana SDM memiliki peran sebagai pelaku untuk melakukan pemasaran, operasional, juga keuangan. Di bagian peralatan, memerlukan mesin cuci, setrika, printer, dan gadget. Kemudian ada suplai bahan, yang berperan sebagai produk utama sehingga perlu bervariatif juga berkualitas. Yang keempat adalah perusahaan ekspedisi, seperti misalnya ID Express, JNE, JNT, Si Cepat, dan lainnya. Perusahaan ekspedisi berperan untuk membantu pengiriman perusahaan untuk menerima suplai, juga membantu dalam mengirimkan produk kepada konsumen. Berikut adalah sumber daya manusia yang diperlukan oleh Still in Love. Dibuat dalam bentuk organigram di mana terdapat direktur atau owner sebagai pemimpin perusahaan. Memiliki fungsi untuk menanamkan modalnya agar perusahaan dapat beroperasi secara keseluruhan. Misalnya saja tugasnya adalah membiayai produksi, memberi bayaran kepada karyawan, dan kepentingan lainnya terkait dengan pembiayaan. Seorang owner biasanya berfungsi dalam kegiatan perizinan, keuangan, laporan perusahaan, dan meninjau kegiatan keberlangsungan perusahaannya. Berfungsi memberi tugas kepada bawahan seperti proses rekrutmen, bertanggung jawab untuk memimpin perusahaan atau bisnis, menentukan visi, misi, serta peraturan perusahaan, bertanggung jawab atas berbagai risiko yang terjadi di perusahaannya, bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi bisnisnya agar sesuai dengan tujuan yakni visi dan misi. Di bawah owner ada 3 manajer, yaitu manajer operasi, manajer pemasaran, dan manajer keuangan. Yang pertama, manajer operasi. Manajemen ini merupakan sebuah perencanaan yang fokusnya pada kegiatan produksi. Tugasnya untuk memastikan proses produksi terjaga dan berjalan sebagaimana mestinya. Manajemen ini juga harus memastikan proses produksi terpelihara dan perkembangannya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Manajer operasi bertanggung jawab penuh terhadap jalannya manajemen operasional. Manajer operasi berkewajiban mengawasi dan mengelola proses operasional, dimulai dari proses pengubahan sumber daya bahan baku, energi, dan tenaga kerja menjadi bentuk barang dan jasa. Atau dengan kata lain, harus mampu mengelola proses pengubahan input menjadi output. Di sini, manajer operasi terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang bertugas mengolah pakaian, kemudian melakukan pengemasan. Yang kedua adalah manajer pemasaran.
Manajer pemasaran biasanya menangani pemasaran produk atau bisnis. Tugas manajer pemasaran biasanya bertanggung jawab terhadap beberapa produk atau layanan maupun bertanggung jawab atas suatu produk. Manajer pemasaran harus mempunyai kepribadian yang ramah, suka bergaul, dan spontan. Sejalan dengan karakter tersebut, seorang manajer marketing harus fokus, berorientasi pada hal detail, dan sangat berhati-hati dalam mengatur jadwal juga anggaran. Di sini, manajer perusahaan terbagi menjadi dua, tugasnya untuk mengawasi customer service juga melakukan kegiatan marketing. Dan yang ketiga adalah manajer keuangan. Manajer keuangan merupakan individu yang mengatur manajemen keuangan, membuat strategi, membuat keputusan, dan mengaplikasikannya sesuai tujuan perusahaan. Tujuan manajer keuangan memimpin divisi keuangan dan membuat laporan langsung pada direktur perusahaan. Manajer keuangan punya berbagai tugas yang berkaitan dengan fungsi keuangan dalam perusahaan. Di antaranya, menyusun perencanaan keuangan umum perusahaan, bekerja sama dengan manajer dari divisi lainnya, menjalankan kebutuhan keuangan perusahaan secara efisien, mengambil keputusan terkait investasi perusahaan, kemudian menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, dan memajukan kondisi keuangan perusahaan. Sedangkan tanggung jawab manajer bidang keuangan itu diantaranya ada merencanakan dan mengatur anggaran keuangan perusahaan, menyusun laporan keuangan sesuai pedoman akuntansi, memastikan transaksi keuangan berjalan tertib, mengelola pajak perusahaan dengan benar, kemudian mengontrol arus kas perusahaan. Berikut ini merupakan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas itu merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep bisnis model kanvas mengandalkan gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Dimulai dari customer segment. Untuk Still in Love itu usianya 16-35 tahun, jenis kelamin wanita, kelompok pendapatan menengah dan menengah ke bawah, orang-orang yang memperhatikan penampilan, orang-orang yang simple, dan orang-orang yang memiliki perhatian lebih terhadap lingkungan. Kemudian bagian value proposition. Value yang diberikan adalah kualitas kemeja yang baik, banyak ragam pilihan model dan ukuran, diikuti dengan harganya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan produk sejenis. Di bagian revenue streams, modal pertama dikeluarkan dari dana pribadi. Kemudian, untuk keberlangsungan usaha, maka kegiatan akan berjalan apabila terdapat produk yang berhasil terjual. Nomor 4 ada channels atau saluran yang digunakan diantaranya itu Instagram, WhatsApp, dan Shopee sebagai e-commerce. Di poin kelima yaitu customer relationships, atau bagaimana cara bisnis membangun hubungan dengan pelanggannya. Still in Love membangun hubungan dengan konsumen via sosial media. Calon konsumen dapat melihat dan menanyakan terkait produk dengan bebas. Di poin ke-6 itu ada key activities atau aktivitas utama. Still in Love memiliki beberapa aktivitas utama, diantaranya memilih pakaian yang akan dipesan, mencuci dan setrika pakaian, memberikan tag, membuat produk, dan akhirnya melakukan pemasaran produk. Di poin ke-7 itu key resource atau sumber daya utama, di mana sumber daya utama dari perusahaan ini adalah SDM sebagai pelaku untuk pemasaran, operasional keuangan, suplai bahan yang variatif dan berkualitas, peralatan seperti mesin cuci, setrika, printer, dan gadget, kemudian perusahaan ekspedisi seperti ID Express, JNE, JNT, Si Cepat, dan lain sebagainya. Agar bisnis lebih lancar, tentunya suatu bisnis itu perlu untuk membangun partnerships dengan pihak lain agar kegiatan bisnis lebih lancar karena terdapat kejelasan alur.
Di sini Still in Love memiliki partnerships, yaitu pertama toko kemeja partai besar, e-commerce Shopee, dan ekspedisi pengiriman. Dan di poin terakhir yaitu poin 9 adalah struktur biaya. Struktur biaya di sini terdiri dari biaya pencucian dan setrika pakaian, biaya packaging, biaya pemasaran, juga biaya lainnya. Itulah BMC yang telah saya susun untuk bisnis Still in Love. BMC memiliki peran penting dalam pengembangan bisnis seperti untuk menggambarkan dengan cepat tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu ide, memungkinkan pemilik bisnis untuk memahami proses yang diperlukan untuk membuat keterhubungan antara ide hingga membuatnya menjadi suatu bisnis, memperlihatkan seperti apa pengaruh keputusan pelanggan terhadap sistem bisnis, dan memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan ide yang jelas tentang gambaran bisnis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.